Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hamim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibi ilal alamin. Nabil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan yang pertama ini bab mengenai kehadiran hati ya. Fi bayani huduril qalbi ya. Ini kutipkan pengantar yang diberikan oleh Ustadz Abbasi ya. Pengantarnya cukup panjang. Jadi buku Adabus Shalah ini Ustadz Abbasi menyebutnya buku yang sangat penting ya. Yang sangat penting dan membahas bagaimana abid seorang hamba harus bersikap dalam ibadah secara umum dan dalam sholat secara khusus ya. Jadi di sini bagaimana seorang bagaimana memasukkan atau memahamkan makna-makna yang kita baca ya. Doa baik doa maupun Quran yang kita tilawah maupun ibadah-ibadah lain juga, misalnya ibadah-ibadah sosial atau ibadah-ibadah lain, memasukkan makna-makna itu ke dalam ruh kita atau alam spiritual kita. Ya, jadi ini adalah masalah bagaimana kita melakukan komunikasi antara lahir kita dengan batin ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya komunikasi, beliau menyebutnya sebagai suatu interaksi antara lahir dan batin. Ya, sebagaimana batin kita mendapat pengaruh dari lahir, dan lahir kita juga dapat pengaruh dari batin dalam tahap-tahap selanjutnya ya. Jadi dalam awal perjalanan ini sudah disebut dari dulu bahwa di awal perjalanan lahir yang lebih aktif ya, dan selanjutnya mungkin sedangkan batin itu masih potensial, masih belum bisa dikatakan hidup. Makanya mungkin barangkali ada ayat kira-kira ayatnya, kalau kalian diseru dengan apa yang menghidupkanmu, maka jadi kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang menghidupkan kita ya. Yang dimaksud hidup di sini barangkali itu adalah hidup secara spiritual ya. Jadi kalau batin kita terlantarkan ya, selamanya akan mati ya. Kita tidak pernah urusi. Jadi dan batin kita itu adalah sebetulnya diri kita ya. Kalau lahir itu bukan diri kita. Jadi lahir ini mungkin semacam kayak fasilitas ya. Jadi bagaimana itu batin itu bisa dibangun, bisa dihidupkan, bisa dikuatkan, yaitu dengan ilmu. Ilmunya harus tahu secara secara rasional harus tahu, dan apa yang harus dilakukan dengan suluk amal, suluk ilmu seperti yang kita lakukan ya, dan dengan amal yang terus-menerus dan istiqomah. Jadi dengan amalan yang istiqomah, dengan menjaga adab batinnya dan menjaga
lahirnya dari sisi fikih, nah kita insya Allah akan mencapai tujuannya. Dan dengan begitu kita bisa mengajarkan kepada hati kita dan mengaktifkannya, sehingga potensi batin itu akan lebih aktif. Dan selanjutnya nanti kalau sudah aktif, dan maka sisi lahir kita itu akan menjadi sisi manifestasi dari sisi batin. Jadi batin kita diberi asupan secara kontinu dengan niat, ya, memperbaiki niat, mengikhlaskan niat, dengan ilmu-ilmu yang pas, ya, dengan ilmu yang tepat, dengan amal, ya. Jadi ilmu saja tidak cukup, ya. Ilmu saja tidak cukup. Ilmu itu pengaruhnya mungkin ada tapi sedikit dan mudah hilang. Dan cenderungnya ilmu itu cenderungnya cenderungnya membawa riya, ya. Jadi itu harus dijaga, membawa semacam kayak kesombongan gitu. Dan itu harus dijaga. Jadi ilmu itu pada satu sisi ya cahaya, memberi pencerahan, tapi di sisi lain ilmu itu juga bisa menjadi hijab, ya, hijab berupa cahaya. Hijab tapi berupa cahaya. Jadi itu dikatakan hijab cahaya. Jadi kayak cahaya tapi sebetulnya dia hijab. Artinya hijab ini efeknya itu membuat ego kita itu lebih tinggi, lebih besar. Dan ini memang mungkin banyak masalah seperti ini banyak dihadapi oleh orang-orang berilmu sepertinya, ya. Ilmunya tidak membuat batinnya itu hidup, ya. Jadi lebih tepat itu mengaktifkan potensi logika dan potensi batin, dan akhirnya batin itu lebih aktif. Dan kalau batin kita hanya berhubungan dengan lahir material, artinya ibadahnya itu kurang atau tidak dijaga adab-adabnya, maka hati itu akan menjadi keras. Dan kalau kita menjalankan hidayah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menjalankan ibadah maka batin kita akan lebih aktif, ya. Dan kalau sudah aktif, dia akan secara terus-menerus mempengaruhi sisi lahir kita, ya. Jadi kalau hati itu tidak hadir, ya, maka ibadah itu tidak akan berarti. Dan jadi salat atau keseluruhan ibadah tanpa kehadiran kalbu, maka ibadah itu tidak bermakna. Artinya tidak membuat kalbu kita itu lebih hidup, lebih baik atau lebih kuat. Jadi dalam buku ini, ya, buku Adabus Shalah ini banyak poin-poin yang kita perlukan, ya. Ini poin-poin itu termasuk hal-hal yang sangat rinci dan detail yang perlu kita perhatikan, ya, dan dijadikan sebagai panduan untuk diamalkan, ya. Jadi juga berkali-kali disampaikan begitu saja bahwa apa yang ditulis dalam buku ini itu adalah bukan tulisan dari orang biasa. Buku ini ditulis orang yang sudah melakukan perjalanan, ya, sudah mencapai makam-makam yang diakui oleh para aulia yang lain. Jadi apa yang disampaikan di sini, ya, di buku itu, setiap kata dan setiap kalimatnya itu berharga dan syarat dengan makna. Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Jadi termasuk yang penting di sini itu adalah kehadiran kalbu, ya. Jadi kehadiran kalbu itu mempengaruhi banyak ibadah, ya. Dan jadi
Ya tadi sudah disebutkan bahwa ibadah tanpa kehadiran kalbu tidak bermakna, itu seperti jasad tanpa roh. Dan ya ini sudah masuk ke pengantarnya mungkin sampai di sini, dan selanjutnya ini di punya ya, sudah masuk ke teks bukunya ya. Min adabil fi bayani huduril qalbiyah. Min adabil qalbiyah adalah hudurul qalbi ya. Dari adab-adab hati ya, qalbiyah itu adalah kehadiran hati. Alladzi yumkinu ayyakuna kasiran ya. Minal adabil muqaddimah lahu wal ibadah bidunihi laisa laha ruhun ya. Jadi tanpa kehadiran kalbu maka ibadah-ibadah itu seperti badan tanpa roh ya. Bahwa binafsihi mafatihu apa ini? Kofli kali ya. Ya, dan kehadiran itu adalah merupakan kunci ya, kunci dari al-kamalat, dan kunci dari semua kesempurnaan. Jadi kehadiran kalbu ini merupakan kunci dari semua kesempurnaan yang mungkin bisa dicapai oleh manusia. Ya, jadi tanpa kehadiran kalbu ini kita tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Wababun abwabis sa'adah, dan kehadiran kalbu ini juga merupakan pintu ya, pintu dari pintu-pintu kebahagiaan yang hakiki. Jadi tanpa kehadiran kalbu ini kita juga tidak bisa mencapai kebahagiaannya. Jadi kita mungkin akan banyak terperangkap dalam penyakit-penyakit rohani ya, seperti was-was misalkan, seperti ya kegelapan, nggak tahu apa yang harus dilakukan ya semacam penyakit-penyakit jiwa, apa itu ya, depresi, terus apalagi ya yang selanjutnya dan seterusnya itu yang kita sudah tahu semua. Itu ya disebabkan ini ibadah yang tidak tepat batinnya ya. Dan kehadiran kalbu ini ya tadi menunjukkan pintu dari kebahagiaan rohani. Jadi dalam dalam pembahasan 40 hadis, saya lupa itu di bab berapa. Jadi orang itu mengidentifikasi kesempurnaan itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu pada materi, yang kedua itu pada akhirat, kebahagiaan yang menjadi, yang ketiga itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan mengejar kebahagiaan itu sesuai dengan persepsinya itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya orang itu ingin mencapai kesempurnaan. Nah, persepsi mengenai kesempurnaan itu karena semua orang menganggap bahwa semua orang sepakat bahwa kesempurnaan itu merupakan kebahagiaan. Nah, tapi di mana kesempurnaan itu, nah itu orang mungkin tidak sama. Yang pertama tadi pada materi, jadi ya macam-macam materi dunia ya, macam-macam bentuk dari dunia. Misalkan ada yang pada perlombaan lah, terus ada yang pada katakanlah semacam kayak ya mohon maaf mungkin kuliner, atau kayak moga-mogaan misalnya, motor gede apa yang begitu atau apalah, itu seperti itu. Ada yang orang mengejar begitu, barangkali memang tidak mengejar uang ya, tapi mengejar hal-hal yang seperti itu. Nah itu menganggapnya sebagai kesempurnaan, dan orang akan mengejar
situ. Atau yang kedua, orang mengejar surga ya, menghindari neraka. Dari ibadah bertujuan untuk mendapatkan surga. Nah, yang paling tinggi yaitu kalau ibadah ditujukan untuk ini, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nah kunci itu ya, kalau akhirat ya mungkin ya kayak orang dagang ya, atau orang bekerja untuk mendapatkan upah surga, itu masih lebih baik karena akhirat itu bagaimanapun kekal. Dan ya kalau kita sholat misalnya untuk mengharapkan pahala, Allah ya insya Allah akan memberi ya, asal kita penuhi syarat-syaratnya, dan akan dapat surga ya, terhindar dari neraka ya. Tapi itu bukan kebahagiaan yang tertinggi. Jadi kebahagiaan tertinggi itu ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ya ini, dan pintunya itu kehadiran hati ini. Jadi pintunya itu menjaga kehadiran hati dan adab-adab batinnya ya. Wakillah ya, dan mungkin sudah banyak disebutkan fil ahadits, dalam hadis-hadis yang syarifah, dalam hadis-hadis yang mulia, syai'un bihadhil musabah ya. Dan ya mengenai topik ini ya, wakilama dan sedikit atau banyak ya, kila itu sebenarnya sedikit. Ihtama bisyai'in minal adabi kahadal adab ya. Dan mungkin barangkali sedikit ya, mungkin sedikit orang yang mempunyai perhatian. Ihtama itu memberi perhatian, bisyai'in minal adab kahadal adab ya, seperti adab ini. Wa nahnu an nadhkuruna fi risalatis fi risalah sirris sholah. Dan enggak tahu ini. Dan jadi Imam Khomeini sebetulnya sudah menyebutkan adab-adab ini mengenai kehadiran kalbu ini khususnya ya, dalam buku risalah ini, buku sirris sholah ya. Sirris sholah bukunya Imam Khomeini yang ditulis sebelum ini ya. Jadi buku Sirris Sholah itu buku yang ditulis sebelum itu, yang dalam Sirris Sholah ya sudah dijelaskan adab-adab sholat ya. Sirris Sholah adalah buku Sirris Sholah ini ya, buku ya, rahasia-rahasia sholat adalah buku yang pertama ditulis Imam ya, itu ditulis untuk kalangan khusus. Dan setelah itu Imam Khomeini menulis buku ini ya, buku Sirrus Sholah itu mungkin ringkas ya, sangat dalam dan mungkin padat. Dan jadi ini sepertinya terus setelah itu Imam mungkin merasa perlu untuk menulis yang lebih detail ya, lebih rinci, yang bisa digunakan oleh kalangan umum, tapi juga bisa digunakan untuk kalangan khusus ya. Jadi dalam buku Sirrus Sholah, wa kadza fi kitabil arba'in, dan juga demikian juga hal-hal seperti ini sudah ditulis dalam buku arba'in, arba'in hadisan ya, 40 hadis ya, dalam buku 40 hadis yang membahas detail ya. Nah dan ini dijelaskan lagi dalam buku ini supaya tidak usah bolak-balik ke buku-buku tadi, gitu, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi semua ibadah, ritual ya, amal sosial atau apapun akan berhasil ya
buahnya akan semuanya kalau mewujudkan sesuatu dalam batin kita ya. Kita merasakan ada sesuatu perubahan dalam batin kita dan teraktualisasi dalam kalbu kita. Itu artinya mungkin ibadah kita ya mungkin ada harapan ya, atau lebih mungkin untuk diterima oleh ya. Kama dzakarna sabiqan bi annal ibadah wal manasik wal adkar ya, bahwa semuanya ibadah-ibadah dan manasik-manasik ya, dan ya ibadah-ibadah ya, dan zikir-zikir wal aurat dan urut-urut wirid-wirid innama tantaju dan hanya menghasilkan hasil ya, natijatan hasil, kamilatan idza sorot ya, ketika sorot itu menjadi ya, menjadi soro itu artinya mirip dengan kana ya. Sorot suratan batiniyatan lil qalbi, jadi menghasilkan bentuk batiniyah pada kalbu. Wa tuhammaru batinu dzatal insan, dan ikhtamaro tabaman ya, utahtamiru. Jadi hasil interaksi ya sisi lahir kita ya, amal-amal kita dan kehadiran kalbu itu, jadi amal yang terkait dengan kehadiran kalbu, jadi amal saja tanpa kehadiran kalbu juga nggak bisa, atau kalbu saja tanpa amal itu juga tidak bisa, kecuali zikir-zikir mungkin ya. Yang memang amalnya itu ya amal zikir ya. Jadi ya amal yang dikaitkan dengan kehadiran kalbu akan mewujudkan suatu aktualisasi ya, sesuatu yang aktual dalam batin yang nanti merupakan yang bermanfaat, dan ini merupakan buah dari amal dan menghasilkan kebahagiaan ya, jadi menghasilkan semacam komunikasi dan interaksi dengan alam batin. Dengan bahasa lain, hasil dari ibadah, zikir, wirid, tilawah dan tadi itu sebenarnya yang disebut tadi itu hasilnya itu kita orang bisa bicara dengan penghuni langit. Penghuni langit itu maksudnya para malaikat ya. Samawat itu, jadi kalau disebut samawat itu kan berarti langit lahir itu ya. Jadi itu maksudnya sisi transenden, sisi rohani ya. Terus bisa wayatasuru ya, wayatusawiru ya, wayatasuru al-qalbul insani ya, jadi manusia bisuratil ubudiyah, dengan bentuk-bentuk ubudiyah ya, wa ruju anil hawa wal isyan, dan akan mengeluarkan hati itu dari hawa nafsu dan kemaksiatan ya. Jadi kalau kalau itu sudah masuk kehadiran kalbu, akan mencegah orang dari hawa nafsu dan kemaksiatan. Wa zakarna aidan anna min asraril ibadat wa fawaidiha an tataqwa iradatin nafsi ya. Dan hasil dari dari rahasia-rahasia ibadat itu adalah iradah, kehendak yang kuat. Jadi
menunjukkan nafsu kuat dan irodah yang kuat. Irodah jadi semakin ya kalau ibadah itu mungkin ngefek ya akan menghasilkan irodah itu kehendak yang lebih kuat untuk melakukan ibadahnya. Jadi akan hilang rasa rasa capek yang begitu tuh. Ya, memang harus dilatih, nggak bisa diperoleh begitu saja dalam waktu singkat ya. Ya, jadi Ustaz Aziz juga menyebutkan bahwa tadi itu bahwa hasilnya itu bisa komunikasi dengan alam malaikat. Jadi Rasulullah SAW misalkan berkomunikasi dengan malaikat pada semua tingkatan ya, dengan Jibril, dengan Ruhul Amin dan seterusnya. Dan wahyu itu juga bisa dipahami dalam konteks ini ya, komunikasi yang tinggi antara Rasulullah dengan alam malakut. Ya, jadi para maksumin yang lain juga berkomunikasi dengan alam-alam tersebut ya. Bahkan mungkin ada yang bukan maksumin juga kita kenal, misalkan katakanlah Sayyidah Zainab atau barangkali siapa itu, atau mungkin sahabat-sahabat Imam Ustaz Basim menyebut para sahabat ya. Ada sahabat-sahabat yang juga dapat berkomunikasi dengan alam tersebut. Jadi itu merupakan hasil dari latihan dari ibadah yang dilakukan dengan sikap yang disebutkan dalam buku ini ya. Jadi dalam ibadah orang harus menghadirkan atau mengaktifkan kalbunya ya. Dan kalau kalbunya lebih aktif, jadi pada saat ibadah kalbunya harus aktif ya, dan menekan potensi-potensi yang dangkal seperti lisan atau khayal. Jadi lisan kita ya kalau sholat misalkan kan kita tidak boleh ngomong macam-macam. Juga anggota-anggota badan lain ya, garuk-garuk apa dan segala macam gitu. Nah, itu kalau kita masih melakukan hal-hal yang begitu itu maksudnya itu menunjukkan bahwa potensi rendah kita itu, potensi itu masih aktif ya. Nah juga khayal, jadi kalau kita mungkin ya masih menghayalkan atau alam khayal kita itu masih kemana-mana, nah itu artinya ya masih belum ya masih perlu latihan lah ya. Ya, jadi ibadah tersebut akan bisa menjadikan manusia lebih kuat dan lebih hidup. Tadi itu jiwa akan lebih kuat, lebih hidup, iridanya lebih kuat, dan semakin lama semakin dominan ya dibanding potensi-potensi atau alamnya tabiat ya. Wa taghlubu ini selanjutnya wa taghlubu an-nafsu ya, dan jiwanya akan mengalahkan alat tabi'iyah. Tabi'iyah itu kalau dalam kalau dalam bahasa sehari-hari tabi'iyah itu fisika ya, alam lahir kita lah. Wa takunu al-qawiyyu atau tabi'iyah musakharatun tahta qudratin nafsi. Dan alam tabi'iyah, alam lahir kita, kekuatan potensi tabi'iyah ya, potensi lahir akan ditundukkan oleh jiwa. Wasalata wa takunul iradah al malakutiyah nafidatun, dan nafidatan ya, dan iradah malakutiyah dan kehendak-kehendak malakuti ya, spiritual akan nafidatun, dan akan menguasai ya. Fi mulkil badani, dalam mulki, kalau di sebelum mulk itu artinya alam kerajaan ya, kerajaan maksudnya adalah kerajaan lahir. Dalam kerajaan, jadi mulk ini dibedakan dengan malakut. Kalau malakut itu alam batin, kalau mulk ini alam lahir.
dalam mulkil badani bihaitsu takunul qawiyyu bin nafsi ilan nafsi kamilah. Jadi jadi nafsu-nafsu bagian-bagian yang hewani, aspek-aspek hewani ini akan bisa ditundukkan oleh aspek rohani, dan jadi nafsunya tidak menjadi dominan, dan sisi hewani manusia itu bisa ditundukkan ya. Jadi mana yang lebih dominan ya dari keduanya itu, apakah dominan lahir atau dominan batin? Nah, itu yang menentukan kualitas manusia. Jadi kalau aktivitas manusia dominan berhubungan dengan dunia, ya maka yang muncul adalah manusia hayawani ya, hewani. Dan kalau yang dominan ada sisi spiritualnya, maka yang hadir adalah menjadi manusia. Maka manusia akan menjadi hadir dalam bentuk manusia ilahi yang juga disebut insan ya, yang akan hadir dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ketika manusia melakukan ibadah sebagaimana yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang dianjurkan oleh para maksudin, maka iradahnya jadi kuat, dan itu adalah merupakan kunci dalam ibadah ya. Dan yang membedakan manusia biasa dengan para wali, ya ini pada iradah. Nah ini ya, pada ya kita kenal bahwa Imam Khomeini mempunyai iradah yang sangat kuat ya, sehingga ya begitu orang-orang dalam kisah-kisah beliau kita kenal bagaimana jiwa imam itu begitu kuat ya. Jadi mungkin manusia akan sulit keluar dari rutinitas sehari-hari yaitu ya, kecuali dengan iradah yang kuat ini ya. Jadi memang harus diusahakan ini, dilatih. Jadi kalau nafsu jiwa itu sudah kuat, dia akan terserap dalam sudut manusia, dan seluruh aspek spiritualnya maupun aspek jasmania, aspek ya alam khayalnya misalkan ya, apalagi aspek-aspek kelahirnya itu akan menjadi manifestasi dari alam rohaninya. Jadi nah ini jadi kalau sudah kuat ya, bihaitsu takuna al-qawi bin nisbati ilan nafsi ka malaikatillahi ya, bin nisbati ilal haqqi ta'ala ya. Jadi potensi-potensi yang lain dari manusia itu, kalau potensi batinnya tadi sudah kuat, itu dianalogkan ya, binisbat itu analog seperti ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum ya. Mereka para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang Allah perintahkan, dan wahum bi amrihi ya'lamun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi badan semua potensi tadi itu akan menjadi khodam ya, pelayan bagi insan kamil ya. Begitu juga semua potensi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semata
taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ini di hadis dari Imam Ali alaihissalam ya. Ya ini bil makna aja karena nggak ketemu riwayatnya ya. Jadi barang siapa ya cinta dunia itu memenuhi hatinya, akan diliputi tiga hal ya. Yang pertama kecemasan yang tidak akan pernah hilang, was-was apa dan segala macam ya. Rakus yang tidak pernah meninggalkannya ya, rakus dunia, dan angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Ya ini bukan berarti dunia itu tidak perlu ya, dunia itu perlu, tetap ada kewajiban bagi yang wajib untuk mencari dunia ya, tapi ya semuanya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mengejar dunia untuk tadi itu dengan persepsi bahwa dunia itu adalah kesempurnaan, atau dengan dunia itu kita akan memperoleh kebahagiaan. Nah itu yang keliru ya, yang disebut mencintai dunia. Yaitu adab sholat. Ada komen perbuatan yang dicuti hati ya, kalau kalau sholat atau dzikir apapun, misalkan Allahu Akbar, itu sampai ke hati, jadi tidak di lisan, nggak di lisan. Jadi kita rasakan benar-benar bahwa Allah itu maha besar. Ada ada semacam efek di hati, kita rasakan ya, kita ketuk hati itu sampai benar-benar hati itu merasakan ketundukan, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik kita misalkan ya dengan dengan misalkan mengingat nikmat-nikmatnya, terus mengingat kebesarannya baik di diri kita, di jiwa kita, di badan kita, atau di alam materi, misalkan hamati hewan, tumbuh-tumbuhan, atau lautan, langit, kosmos, segala macam. Itu dengan mudah sebetulnya. Jadi cuma kan kalau kita mengamati itu semua itu seperti kayak turis pergi itu ya, mungkin nggak ngefek ya. Itu harus dilanjutkan dengan tadi itu, dengan menghadirkan hati. Nggak ada efek apapun, jadi ya turis jalan-jalan ke seluruh dunia yang nggak ngefek, nggak merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dia akan mengagumi alam tapi nggak sampai. Ya semua pokoknya alhamdulillahirabbil alamin ya, begitu pokoknya ya. Makanya itu yang pertama mengenai yang pertama mengetahui makna lahirnya. Tentu saja itu tahap pertama. Setelah itu ya mungkin baca tafsirnya, terus itu diresapi di itu, oh ya benar ya gitu, direnung-renungkan itu. Jadi memang harus harus menyediakan waktu yang khusus, tidak tidak sibuk ya, jadi tidak terperangkap dalam rutinitas sehingga ya hati kita itu sibuk dari waktu ke waktu ya, nggak punya waktu untuk seperti itu. Jadi memang kalau sholat itu ya memang harus ya bisa-bisa urusan di luar sholat itu dilupakan, dikesampingkan dulu ya, harus dilatih. Mungkin terus sholatnya itu pertama, sholat itu harus di awal waktu, diperlukan, jadi terus dilakukan dengan semangat ya. Yang sebelumnya itu ada di itu. Terus ya ada adab yang gitu tuh, yang tumakninah ya. Tumakninah itu kemarin kan ada tumakninah lahir, ada tumakninah batin. Tumakninah lahir yaitu enggak gerak-gerak yang disebut dalam fikih. Nah, kalau tumakninah batin ya tadi itu ketika sholat batin kita itu sudah siap ya. Ketika ya disiapkan, jadi misalkan tidak buru-buru, terus
apa jenenge, ya tidak buru-buru, terus ya dengan persiapan ya. Misalkan kalau kita sibuk ya, kalau sibuknya itu begitu menyita perhatian, ya kita luangkan waktu sejenak itu, entah itu dengan ya di beberapa saat sebelum melakukan sholat, kan 5 menit atau berapa atau seberapa jam dari aktivitas, terus menata batin supaya tumaninah, ya melakukan zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang mendukung itu, ya misalkan ya muhsinu qad atakal musik itu ada ya, yang dibaca sebelum sholat. Wahai yang muhsin, yang maha baik, qad atakal musik, sudah datang kepadamu musik ya, pendurhaka. Dan nanti bisa di-share doanya itu sebelum sholat. Nah itu diresapi bahwa kita itu ya kita akui bahwa kita banyak kesalahan yang gitu-gitu, sehingga Allah itu memang benar maha suci, maha terpuji, terus maha berkasih sayang gitu. Jadi nah itu diresapi ya ketika beramal juga begitu ya, kata bahwa lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa nah misalkan dalam itu kan ayat kursi atau dalam ayat yang lain kan ada bahwa lillahi mas, bahwa seluruh itu bagi kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Nah itu kita resapi bahwa kita supaya ya benar-benar kan kenyataan begitu ya, kita yang kita dianggap milik itu kan ya mau nggak mau kan kita lepas juga. Ya siapa ya untuk ya menilai Allah, emang Allah yang gitu. Ya ayat-ayat gitu, misalnya ayat kursi apa segala macam itu di dalami maknanya, terus diresapi. Jadi kalau zikirnya itu misalkan zikir ayat kursi ya, di qul huwallahu ahad, misalkan ahadnya itu ya mungkin sebagaimana di filsafat Allah itu satu yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya pokoknya zikir-zikir yang sehari-hari kita ucapkan itu kita perdalam maknanya, kita resapi dalam hati. Nanti perlahan-lahan misalkan Muhammad Rasulullah, misalkan ya kita bahwa benar ya Muhammad Rasulullah itu maksudnya ya jangan bahwa Rasulullah ini tidak pernah main-main, misalkan ya dalam ucapan-ucapannya semua ucapannya serius, bahwa ya begitu. Kalau jangan jadi bukan sekedar Muhammad Rasulullah sudah selesai, pokoknya yang penting kita mengakui Rasul sebagai Nabi ya, itu kan di awal ya. Selanjutnya ya kita harus perhatikan sabda-sabdanya, apanya segala macam itu kehidupannya, bahwa apa yang beliau sampaikan itu suatu yang penting, suatu yang serius, harus diikuti, baik yang menyangkut hal yang lahir maupun yang batin. Nah begitu. Terus kita ikuti bahwa betapa beliau serius misalnya ya menyelamatkan kita dengan keluarganya, dengan apa segala macam. Yang peringatan begitu itu ya begitu, itu juga penting dalam rangka menguatkan syahadat kita. Ya kira-kira begitu. Jadi pokoknya semua wirid-wirid itu, ucapan-ucapan itu diperkuat, diperdalam dan diperluas maknanya. Terus diresapi sampai timbul timbul rasa tertentu dalam jiwa. Ya begitu juga misalkan ya usahakan yang mungkin ya banyak mengganggu itu buru-buru ya. Jadi usahakan jangan buru-buru, karena itu bisa merusak suasana hati. Pokoknya jangan sampai hati itu terkuasai dengan perasaan-perasaan yang lain ya. Buru-buru kah misalkan nonton bola sampai cemas, misalkan ya mencemaskan, kalah nah, kalau itu tinggalkan aja, tinggal pergi. Dan itu
itu mengganggu yang gitu-gitu. Juga termasuk misalkan musik, ya kan, musik ya, lagu-lagu itu kan kebanyakan mengganggu ya. Ya karena itu makanya lagu juga haram. Berarti nek aktivitas yang mengganggu perasaan itu kena di Iya, yang merupakan Allah Subhanahu wa taala itu gampangnya begitu itu. Melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala pengertiannya ya begitu itu, mengingat dosa, mengingat kelemahan kita, mengingat kebutuhan kita kepada satu Allah, mengingat bahwa kelemahan besar, Maha Puji, Maha Meneliti. Pokoknya semua yang mengganggu itu yaitu dihindarilah. Ya, oke. Kita lanjutkan ke bidayah. Kita lanjutkan bidayah, ini masih di pasal keempat ya. Penjelasan mengenai fasal nau dan apa yang berhubungan dengan itu ya. Jadi ini pengantarnya, ini masih mengulang minggu yang lalu ya, karena mungkin kayaknya belum jelas ya. Jadi sebab itu ini karena ini perlu perlu pengantar sedikit. Nanti kayaknya di beberapa bab setelah ini ada pembahasan mengenai ilal ma'lul ya, mengenai sebab dan akibat. Nah, ini sebentar ini sebab-sebab ini kita perlukan sedikit di sini. Jadi bahwa sebab itu bisa ada pembagian sebab bisa dibagi menjadi ini dan bisa dibagi menjadi yang kedua ini ya. Jadi sebab itu ada sebab material, madya. Jadi dari satu sisi sebab itu bisa dibagi menjadi 4 ini, dan pada sisi yang lain juga sebab itu bisa dibagi ini ya, sebab nakis, sebab kurang, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu syarat perlu ya. Sebab nakis ini syarat perlu, atau ilah tam ya, sebab sempurna atau syarat cukup, atau kalau dalam bahasa Inggris efficient cause. Kalau ini bahasa Inggris apa ya, sebab nakis itu apa ya, ya itulah, wah ini lupa. Nah kalau yang dari sisi yang lain sebab itu bagi ini sebab material, misalkan kursi itu materialnya apa ya, kayu, formanya ya bentuk kursi. Pelaku, sebab pelaku ya tukang kayu yang bikin kursi, dan tujuan itu ilah wa iya, tujuannya apa, kursi ya buat duduk atau yang lain-lain. Nah terus di sini materi itu adalah surah ya, dan kemarin ini sudah ya, dan madi itu sebab material ya dari sesuatu, dan surah itu adalah sebab formanya, sebab yang ini surah, sebab surya. Jadi nau bisa dipandang sebagai dua sisi ya. Jadi kalau nau itu terdiri dari nau terdiri dari nau terdiri dari jins dan fasal.
jinsnya itu adalah kalau terus kemudian wujud sesuatu kalau sudah mewujud itu juga bisa dipandang sebagai sudah wujud bisa dipandang sebagai sebab material dengan formanya. Nah, jadi kalau maka kalau dianalogkan, madi itu adalah jinsnya dan surah itu adalah analog dengan fase, yaitu kira-kira alinea yang akan kita bahas insya Allah nanti ya. Oke. Ya, summa inna ya idza akhadna ma hiya tal hayawan masalah. Dan kita kalau kita kita ambil, kita konsepsikan mahiyah hayawan wa ya mustarak fiha aktsaran min nau'i minan nau, ya maka dia akan terdiri dari banyak nau hayawan, ya naunya banyak, ya spesiesnya banyak. Wa qalnaha bi annaha, maka kita akan memahaminya sebagai jismun namun hassasun, jismun namin, jismun yang hidup, hassasun yang merasa, yang mengindra, mutaharrikun bil iradah, yang bergerak dengan iradah. Jaza anak kullaha wahdaha bihaitsu yakunu kullah ma yuqarinuha min mafahim zaidan alaiha. Maka kita bisa mengkonsepsinya sendirian, ya. Bisa yakuna kullah, artinya mahiyah hayawan kita bisa konsepsi sendirian, dan apa yang menyertainya, ya, yang menyertai jins tadi itu adalah yang menyertainya, misalkan tadi berakal, misalkan itu kan yang menyertainya. Minal mafahimi, dari faham, dari mafahim, dari mafhum adalah zaidan alaiha, sebagai tambahan atasnya. Tambahan artinya bukan bagian, ya, dan berbeda. Itu zaidan alaiha kharijan min dzatiha, yang tidak termasuk dari zatnya, tidak termasuk dari hayawan. Takunu hiya mubayyinatan lil majmu', dan apa yang datang setelahnya itu adalah pembeda dari, dan apa yang datang setelahnya itu adalah pembeda dari majmu'. Majmu' ini yang maksudnya majmu' itu tadi itu mahiyah yang lengkap, jins dengan fasenya. Ghairu mahmulatin, ya, ghairu mahmulatin alaih ghairu, ya, karena ini masih takun, dan dia yang datang sebelahnya itu tidak bisa dijadikan predikat, ya, kama annaha ghairu mahmulatun ala muqarin, sebagaimana jika tidak bisa dijadikan predikat kepada keduanya. Jadi maksudnya mahiyah komplit tersebut, ya, tidak bisa dijadikan tidak bisa digunakan predikat bagi jins, ya. Jadi mahiyah yang komplit, misalkan manusia, ya kan, itu kan mahiyah yang komplit, tidak bisa dijadikan predikat baginya di sini maksudnya jins. Ramadan alamat sebatin alai. Nah, hanya ini pada jins, ya. Misalkan manusia
mahiyah komplit tersebut tidak bisa dijadikan predikat bagi jins. Jadi misalkan mahiyah komplit itu kan manusia, tidak bisa dipredikatkan bagi jins. Atau misalkan jinsnya kan hewan, terus dikasih predikat manusia, hewan adalah manusia, kan nggak bisa ya. Jadi filosof itu sampai begitu ya, bagi ternyata memang ada syarat untuk melakukan predikasi itu ya, tidak asal. Atau misalkan hewan adalah berakal, kan nggak bisa. Jadi itu memang menunjukkan bahwa itu berbeda. Ya. Kama anal maya ya. Kanat maghun alaihi al-muqarin alal muqarin zaidun kanatil mahya mafrudatun madatun binisbati ilal ma yuqarinuha ya. Wa illatun madiyatun lil jami'. Dan jadi di sini disebutkan bahwa yang tadi itu, bahwa mahiyah dinisbatkan terhadap mafrudatun. Sebentar ya, sebentar. Bahwa dalam mahiyah bahwa jins ya, dalam mahiyah itu ada jins dinisbat misal dalam mahiyah dalam dalam mahiyah itu madah, jadi dalam mahiyah ada madah, ada surah ya kan. Dalam itu ada jins, ada fasal, dan ya tadi sudah disebutkan ya bahwa jins itu analog dengan dengan madah, dan fasal analog dengan surah. Wajaza anak kiluha anak qolaha makisatan ila iddati min anwa'i kana anak kilu mahiyatul hayawan bi annaha hayawan alladhi huwa immal insan wa imma kurs wa imma bakar wa imma ghanam wa takunu mahiyah naqisatan ghairu muhtasatan binisbati ilaiha wa fasun akhadatil karan wa. Agak susah kayaknya, tapi kayaknya sudah paham ya. Ya, jadi kita mungkin memahami mahiyah ini jika kita bandingkan dengan berbagai spesies ya. Jadi ada berbagai spesies, ada manusia, kuda, sapi ya, disebut domba. Maka itu mahiyah tidak lengkap dan tidak teraktualisasi sampai kita menyatukan sampai kita menyebutkan faselnya ya. Tidak akan menjadi spesies yang lengkap atau namanya naqisatan. Jadi kalau kita menyebut hayawan itu dia akan menjadi mahiyah yang naqis. Mahiyah tidak sempurna, hayawan ghairu muhassalah. Naqis ghairu muhassalah menjadi tidak
tidak nafid ya, tidak di situ, tidak apa ya, kayaknya udah di surah mubham ya, mubham, masih mubham, jadi masih ragu-ragu. Hatta yang temu ilahya faslan, sampai dia diberi fasal. Faslu ahadul tilkan wa yuhasiluha nau'an taman. Jadi kalau sudah dikasih fasal, dia menjadi apa, nau yang sempurna. Fatukunu ya tilkan nau bi ainihi, dan dia akan menjadi nau dengan sendirinya. Watu sama al-mahiyah dan al-ma'khudah bihadal iktibar, dan dia akan menjadi mahiyah dengan konsep ini, jinsan walladhi yaksiluhu faslan. Ya, gitu. Jadi kalau sudah diberi itu, baru dia bisa menjadi mahiyah yang lengkap. Ya, ini cuma bisa dapat satu alinea, jadi agak sulit ini belajarnya yang di sini nih. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi memang ini sepertinya masih belum tahu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kunni wali kal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi saati wa fi kulli sa'ah wa lana hafidhahu wa qaidan wa nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumattihu ila birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Waalaikumsalam.